في الدين. Ya. 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 Apa khabar Jo? Tak betul ya, Cik. Itu ada Jo. Iko ya, kon model nan apa Ustaz. Kalau foto-foto orang soleh tu kita letakkan di foto profil atau wak cetak ditempel di kadai. Itu kan sedang tren lo gini kok. Bisa melarisan dagangan wak. Bisa yo untuk menyelamatkan usaha wak lah gitu. Santi yang kaji aja ni mah. Ya memang itu trending. Foto-foto buya-buya kau dia ambil. Bekor orang soleh lah tu model buya kau. Kalau model foto sultan je aja tu ya alun lah. Kalau foto awak kau alun ya? Alun lah. Nya foto-foto ya nan orang terkenal lah. Nan ilmunya nan tinggi, nan orang-orang soleh kan itu ah. Kalau di kampung-kampung aku salih adanya. Dah ada buyana lain. Itu sekitar untuk di awak Sumbar saja tuhnya. Kalau kini kau adon lah main dunia, ndak membaca setan berita kau dah. Ya awak ya dek kurang medsos kini gua apa? Alah lihat lah dia foto di media sosial lah itu aja keluar gini. Sana sado siapa nama nempen foto gua. Gadang keberkahannya ceknya. Saya tu siapa nama saya bisa kayo. Menambah dagang bisa laris. Ya coba saya lihat di stand. Ada waktu minta lah ke buya cek kan, atau buya di TikTok kan. Jadi tadi sebenarnya Ambo lah tak setuju kok, tapi Ambo dengar dulu infonya. Baru bisa dilurian kan? Iya biar dewa kan tuh diminta petubian nan buya madok nan rancak kok kan. Kalau mere-mere ni kau tu ndak lo jaleh. Iya, jadi nampak muka buya ya jaleh nampak pokoknya. Jadi apa yang sedang trend kini kok berdua saya tadi nampak mota foto-foto kau. Foto tentang foto orang soleh ya. Jadi foto kau misalnya model punya usaha je stan kau akikah Padang kan. Di brosur tu kau ditempelan foto-foto buya di sana. Jadi orang mencari itulah datang keberkahnya di sana. Kan tu. Yuk banyak nak paham cuaca kau tadi buya banyak. Tak paham awak doh. Awak kau mencuba pula itu. Oh betul. Tak goda namanya kau. Dah tamakan loh berita viral. Trending lah trending kan. Trending. Viral bahasa awak. Iya. Kebetulan dari usul lah buya di siko kan. Atau langsung lo minta foto buya. Aiko baan nan mode paham na mode ko buya. Jadi nya betul Mas Tan Jajo ya, alhamdulillah awak lah basuo kini lah lama dak suara rasanya kok. Iyalah gak lama. Iya, tapi ajo ka petik-petik foto saya sekali basuo. Langsung dak buya. Masalahnya awak lah. Untuk alun lah kan. Iya lah. Jadi Biko, pertama awak sebagai seorang muslim ya. Iya. Ya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, menyikapi apa yang trending ya, yang sedang trend, sedang viral bahasa orang kini sedang booming kecil orang dulu. Agak mundur seketik kan booming. Tu. Apalagi dengan media sosial kok lebih capek lo pada zaman-zaman saya suat berita kau tersebar. Baik tu yang sesek punya mana. Nah, awak sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum ikut itu, cari ilmu dulu. Ada lah ilmunya cari ilmu dulu. Ilmu dalam agama awak masalah iko. Jangan asal orang babunyi awak selo. Orang beribadah awak beribadah loh. Entah ibadahnya ndak awak ilmu dah. Orang buat zalim awak buat zalim loh karena ikut orang banyak. Ndak boleh kayak itu. Aku pedoman lo. Itu yang harus digarisbawahi dulu. Garisbawahi dulu. Termasuk dalam masalah iko. Masalah foto-foto dia. Masalah foto-foto kok. Apa domannya dalam agama awak? Apa batu dalam agama awak kau foto kau bisa mendatangkan kebaikan, menolak mudarat. Makanya itu tadi awak berilmu dulu.
apakah karena seorang keturunan Nabi otomatisnya sama dek Nabi? Kalau mengecek awak keturunan Nabi, awak kau keturunan Nabi sedua. Iya. Nabi Adam. Iya, Jo. Betul Ya. tu, Jo. Ya. Tersambungkan nabi-nabi sesudahnya, entah dari Nabi Mahawak kan itu. Tapi yang jelas pasti seduanya nak Adam kuat. Oh, jadi awak kau keturunan Nabi sedua. Keturunan Nabi lah ya. Nah, kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sendiri lah mengecian. Ya, ketika Allah perintahkan fasda' bima tu'mar wa andir ashiratakal aqrabin. Ya, berilah peringatan kerabat engkau yang terdekat. Beliau panggil. Bahkan anak beliau Fatimah, bibi beliau Safiyah, paman beliau Al-Abbas, kaum beliau Bani Abdi Manaf. Iya. Beliau imbau. Kecil beliau. Ya Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib, amma Rasulillah, paman Rasulullah. Kan Al-Abbas kau beriman ke beliau kah? Iya. La uni anka minallahi syai'a. Aku tak bisa menolong kau sedikit pun dari Allah. Tak bisa menolong apa-apa. Kalau kau tak beriman, tak beramal soleh. Tak bisa. Tak sama-sama garis keturunan beliau. Kau nak dakik gua? Ya. Apa nak ini? Ya Safiyah ta'ammata Rasulillah. Betul je. Ya Safiyah, wahai Safiyah binta Abdul Muttalib, ammata Rasulillah, bibi Rasulullah, la uni anki minallahi syai'a. Ka Fatimah, ya Fatimah binta Muhammadin, salini ma syi'ti min mali, atau salini min mali ma syi'ti, la uni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah bintu Muhammad, silakan engkau minta kambo mana engkau tuju dari retombo. Taklah. Aku tidak bisa menolong kau dari Allah sedikit pun. Maksudnya kalau tidak beriman, tidak beramal soleh, bisa. Ya, tidak bisa menolong. Masya Allah. Dan juga dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, ya, man batta bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Nan lambe amalnya, nasabnya tidak bisa mempercepat. Arti kalau amal segetik, nasab jo orang soleh, tak menolongnya segetik lah. Iya. Makanya contohnya kalah banyak. Anak Nabi Nuh alaihissalam disuruh naik ke kapal. Tak bisa Nabi Nuh alaihissalam menolong. Kau langsung di muka matanya kau. Apalagi kau dah jauh lo jaraknya entah berapa generasi kau. Nah, apalagi orang soleh yang bukan keturunan Nabi, dan keturunan Nabi saja tidak bisa menolong. Nabi saja tidak bisa menolong. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menolong. Apalagi nan tekahambo, tekanan lain-lain kau dari mana dasarnya? Kalau awak lihat dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, justru sebaliknya saja. Sejarah foto-foto. Lihat sekitar beberapa hari menjelang Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, Ummu Salamah isteri beliau, Ummu Salamah radhiyallahu anha itu kan pernah hijrah ke Habasyah. Ya, di salah satu negari di Habasyah itu ada gereja-gereja nampak di Ummu Salamah. Jadi waktu beliau meninggal, Ummu Salamah sempat juga mencari tuan tentang yang dicalik di sekitar gereja di gereja Ethiopia kini itu. Habasyah itu Ethiopia kini. Betul tu Ustaz. Dari tekan aja Ustaz dia. Beraja sajalah dia. Jadi nampak foto-foto, lukisan-lukisan, patung-patungnya dalam bahasa Arab tu suar sedunia. Surah. Itu bisa berbentuk foto atau lukisan atau petuang. Itu lebih baik lah. Kalau foto sajalah berbahaya, apalagi petuang. Itu kecil Nabi. Itulah mereka tu kaum yang kalau orang solehnya mati, ya, nyobuatnya foto-foto atau lukisan-lukisan orang soleh tu ditampek gereja-gerejanya tu. Mereka dijuluki oleh Nabi ulaika syirarul khalq, syirarun nas. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Tu orang Nasrani tu Iya. Jadi adunan di awak ada lagi. Kalau awak meniru mereka, ingatlah sabda Nabi nan lain, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum.
Kemari tekan ni. Di maju kalari tekan ni jo. Siapa menyerupai satu kaum, anyo bagian dari kaum itu. Paling kurang dalam hal itu. Jadi ikoko namanya dalam Islam ko dzari'ah ila syirik. Apa tu ya? Jalan menuju kesyirikan. Kalau sekedar dianggap sebagai wasilah. Kalau dianggap ikut mendatangkan untung tadi dan menolak bala, alah syiriknya tu. Iko dawa anda ko mah ya. Dia orang-orang tu nanya tempelan kan model buya-buya tu lah meninggal. Atau ialah sirik minta korang mati. Iko foto buya awak nyali masih hidup kan tu. Dengan fotonya awak letak situ aja. Dan orang tu fotonya lah mati. Lah mati. Kalau buya masih hidup. Ya, jadi itu dawa buya. Jadi biko ndak soal hidup atau matinya tu jo. Ndak soal hidup atau matinya tu. Kini betul. Mendatang rezeki, menolak kerugian, tu kan perkara gaib tu. Ya. Yang mampu hanya Allah SWT. Dalam salah satu rukun iman awak kan ada namanya beriman pada kadar baik, kadar buruk. Betul ya. Nah, keimanan awak pada kadar baik, kadar buruk itu adalah bahwa semuanya sudah Allah tentukan. Ya baik terjadi ketetapan Allah SWT. Buruk terjadi, itu takdir Allah SWT. Tak ada yang lain yang mempengaruhinya. Tapi itu tunggu dulu. Ya. Aduh kok. Kini Sabar Jon. kalau orang mati kan jaleh tu. Ya. Nah, kini kalau minta tolong awak ya, atau berharap kepada nani duit, boleh, ada syaratnya. Ya. Pertama, inyo ada di muka awak, nyo duit ku awak. Dan keduanya mampu melakukan yang awak minta tu. Kan pas tu. Nah, kini mendatang rezeki mampu tak orang idik ku? Tak mampu dah. Ya inyo aja kadang. Inyo saja payah aja kadang kan. Token listrik lu nyo iya lah. Lah titut. Nah, pas aja tak telefon kawan. Ya, tapi pinjam kan, dulu 100. Kan. Iya, nah iya apa lagi untuk orang lain. Kalau inyo saja. Nah, jadi isti'anah minta tolong itu kepada makhluk ada syaratnya. Pertamanya duit. Ya. Tu nyo ada di muka awak. Tapi inyo duit pinyo di seberang pulau, tu dah isanya dah. Mendengar saya nak isara. Tu tak boleh awak lakukan. Oh, jadi awak ganti foto tu tak boleh dah. Ndak, apalagi foto inyo saja ada belum tentu laris kadai awak dah. Aku mah mengecek. Ada tentu inyo kau balik dia. Ya. Bisa jadi terkambo gitu aja. Kok duduk kadai jo kan. Dek ada ambo di dalam sagan orang masuk kan. Ada dirang jo bali dah. Tapi kan aura buya tadi kan ndak. Itu ndak ada pengaruh ke rezeki. Rezeki ko lah Allah tetapkan. Ndak pengaruh je aura kan. Ndak ada aura-aura itu dah. Jadi kemudian mampu di kerajuannya. Kini tekah melarisan dagang bala caranya awak ndak bisa membuat orang ko babondong-bondong ke kedai awak dah. Perkara hati-hati manusia ko di tangan Allah. Nah makanya awak akanlah bahas dalam kajian-kajian awak. Rezeki awak kau lah ditetapkan waktu umur awak 4 bulan lampari mandi awak. Ya tak? Ya, betul ya. Jadi awak lakukan sebab yang sesuai dengan syariat. Itulah tugas awak lah. Kalau nandak sesuai dengan syariat tekah kabar patik lo potombo berpasang lo di oto ajo misalnya tu atau di toko. Itu bukan sebab untuk mendatang rezeki. Ya. Sebab model ko ya. Awak berapa kadai do awak celiak kan. Adanya letak di situ foto alat negara kan. Nan jenderal lah, nan apa gitu. Itu datang preman-preman yang kebuat salah, dia nampak foto tu mundurnya. Kan tertulak dia masalah dia. Itu bukan tertulak, bukan dek gambar bujo. Dek posisi gambar tu masih kekuatan badia-badianya. Itu jawab buya. Itu model tu. Dia aturnya sihir ketiga kan ada foto buya. Itu yang tidak boleh. Walaupun nyebiko kenyataan di lapangan itu tidak otomatis menjadikan sesuatu tu batu. Contoh, Allah kan mengharamkan awak mencari rezeki dengan jalan yang haram. Ya, tak boleh dah. Mencilok contohnya. Dia boleh mencilok. Cilok tak boleh. Tak boleh dah. Tapi kalau ada orang mencilok berhasilnya dapat pitih. Apakah gara-garanya dapat pitih boleh mencilok?
Kan dia mencilok ada peptih tu. Iya. Ah. Capek mana? Ya. Tak mencilok. Sama tekah tadi jo. Ya. Ya, jangan sangko melakukan nan salah ko, kemudian berhasil tatulak satu bala. Awak sangko ko batu jalan ko na. Kini orang kapia main riba, capek kayo badangkang orang kapia ni banyak. Ya. Ya. Apakah berarti cara kayo orang ni kapia nyo? dek karanonyo kayo tu awak anggap caranya batu ndak? Allah uji awak ya. Dengan jalan yang batu kadang susah pakai. Iya. Ya. Ada siko iman kepada kadar baik kadar buruk tu awak manfaatkan. Ketika awak menggalih atau menggelas lah. Gitu ya. Ya. Ayo bertawakal awak pada Allah. Karena awak tak tahu takdir awak dah. Tapi jalan yang awak tempuh jangan sampai menyalahi jalan yang Allah syariatkan. Cik. Tu apa tu? Nyo mengakuk keyakinan namo diaju tadi po buya. Marak di masyarakat awak nah. Ya. Nyo buya gadang ko kinya ko lain menjalen buya. Baso gambar ko terlarang betul. Tapi kecuali buya. Kalau lay gambar orang soleh, tak bahado. Nah, itu. Mengakuk begitu pemahamannya ko buya. Ya. Ketika mencari wajah orang soleh ko, ada kek wak ke Allah. Rasa wak dingin gitu buya. Ya. Mangkonya foto-foto tu laris buya sampai ada iklannya bagai itu buya. Ya. Paket sekian 10 gambar ulama. Tu buya. Sana jadi piti sana. Ya, jadi di sikolah awak harus kembali kepada sumber agama awak. Dalam Al-Quran dan dalam tafsir-tafsir dari para sahabat termasuk Abdullah bin Abbas itulah dijalehan. Dah jaleh buya. Nah, jadi ikulah sejarah ya awal mula munculnya kesyirikan pada umat manusia. Kau wak mengecek dan skala lebih gadang kok. Iya. Intinya biko. Pada surat Al-Baqarah ayat 203 balik. Allah Ta'ala berfirman, "Kana an-nasu ummatan wahidah." Manusia dahulu itu umat yang satu. Ni kalau awak mengecek ingin menyatukan seluruh manusia gua di muka bumi gua. Nah, perlu awak ketahui bahawa manusia dulu pernah bersatu. Pernah bersatu ya. ya. 10 kurun. 10 generasi. 10 generasi ya. Dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Nuh alaihissalam sebelum muncul kesyirikan pada umat Nabi Nuh alaihissalam. 10 kurun tu ya. 10 kurun. Kalau umur Nabi Adam saja 1000 tahun. Kali selah bara kira-kira tu. 10 generasi. Ya. Nabi Nuh saja berdakwah 950 tahun. Ya kan? Umur beliau lebih dari 1000 tahun. Ya 1000. Nah, kini bertanya awak. Makasihnya umatku umat yang satu. Dahulu mereka sadonyo di atas tauhid. Agamanya ciek, sembahannya ciek. Mereka sadonyo berada di atas agama Nabi Adam alaihissalam. Nabi-nabi setelah beliau dari anak keturunan Nabi Adam alaihissalam itu melanjutkan saja majan umatku dengan syariat yang telah Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam alaihissalam. Nah, kok muncul kesyirikan. Jadi kesyirikan ko iko sebab perpecahan manusia. Kok mula ya? Kok mulanya. Jadi kalau kini dituduh dan mengajak kepada tauhid memecah belah, itulah tak balik tuduhan tu. Syirik ko nampak tamu memecah belah manusia. Jadi berawalnya foto je lihat. Patuang je lihat. Jadi biko apa cerita kok menarik majo. Jadi kecil Abdullah bin Abbas ketika mentafsirkan ayat 23 surat Nuh. Itu di situ kan ada nama 5 orang. Kau nama orang-orang soleh sadonyo ko dari kalangan Nabi Nuh. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra. Wad, suwa', yaghuth, ya'uq, nasr. Namo iko 5 orang soleh dari kaum Nabi Nuh. Waktu mereka meninggal, iblis dan tentaranya membisikkan kepada kaumnya yang kurang-kurang ilmu.
kalian buatlah foto atau patuangnya. Iyo. Ya, supaya ketika kalian mencalik patuangnya atau foto gambarnya ko, kalian tainge kesolehan mereka ko. Berarti Kan sesuai iya, lah Sultan sama Itu ya. Sesuai, jadi benar. awalnya tu untuk namanya kalau bahasa orang modern kini ko untuk motivasi. Itu ya. Iya. Iya nak, Iya, untuk motivasi. Bahkan kalau takana orang ko nampak gapatuangnya atau fotonya, deh orang soleh ko harusnya awak takahinyo loh. Iyo. Baik itu awalnya. Iya, Sampai ketika orang-orang pertama yang membuat patuang atau foto ko lah meninggal, generasi berikutnya ko tak tahu sebabnya. Asal muasal. Ya, lalu oleh iblis dan tentaranya nyo kan tak berhenti menggoda. Ya. Nyo kecilnya abak-abak kalian. Abak ko bahasa Minang tak? Iya. Asalnya di bahasa Arab cuma. Abak tu kan bapak-bapak. Iya. Iyalah. Ko Tiang orang Minang kau. Ya. Ya. Itulah. Jadi dibisikkan. Nenek moyang kalian, angku kalian ko menyembah orang-orang ko, patuang-patuang ko, orang soleh ko. Berdoa kasih ko kalau ingin dekat ya Allah kemari lu. Itu ubilinya berupa wujud atau Anda baru aja, ya? tentu bisikan-bisikan karena orang-orang tak berilmu. Melalui Artinya pengadaannya, ya. godaan. Ya. Karena hal-hal seperti itu muncul dari raso-raso sadonya. Ya. Nah, jadi itulah awal kesyirikan yang muncul di tengah umat manusia. Jadi kalau awak bercerita kemenyatuan manusia, ia kembali ke tauhid. Nah, jangan ikut diulang jo. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan awak dalam hadis Musalamah tu, jangan ditiru. Ya. Kalau kecik Buya tadi Buya, kan ubili-ubili itu nama BCN Ya. Itu dulu ubili itu kan kaum sakete umat Nabi Nuh tadinya Buya, kaumnya. Kalau kini lah menyebar ke macam negara Buya, banyak ubili itu Buya. Betul. Karena kan generasi manusia ko nan dulu lah meninggal, muncul generasi baru. Tentu manusia ko lah ia kan dalam keadaan tidak berilmu sadonya. Iya. Jadi memang awak harus tahu sejarah. Ya, terutama sejarah para rasul alaihi wassalatu wassalam ko. Dakwah mereka. Kenapa mereka mendakwahkan tauhid? Apa sebab dakwah tauhid ko harus digaungkan? Ya. Kenapa muncul kesyirikan? Sehingga awak dengan paham awak sejarah ko, ajan diulangi perangai orang-orang terdahulu. Ini manusia ko kan suana manusia saya berganti, perangai kan itu ke itu. Iya. Orang dulu ada nama cilok, kini ada juga. Yang itu je. Sudah tu nama nguennya pulau kau Buya. Karena awak jalan danga kan. Rumahnya tu tapanggang ada foto Buya gadang tu je. Iya, dah tahu terbakar. Dah ada tapanggang tu. Foto tu ni nak tapanggangnya Buya, dan rumah ngui. Iya. Ya, jadi dia tambah rame foto kau Buya. Jadi kalau itu dasarnya dalam banyak kejadian tapanggang ada saja nanda ngui. Kalau ada sepatu sang tak terpanggang sepatu lo, keramai kau. Iya. Satu keramai dah Buya. Iya, jadi tak boleh awak berdalil dengan itu. Agama aku agama dalil. Ya. Tak kecek-kecek. Tak kecek-kecek. Jangan asado nan tak terpanggang dia pi tu. Kiramai. Kiramai lo sekali. Kini ada baju anti api. Lah kiramai lah baju ko. Ya. Tak baik itu caranya tu. Justru wiko, misalnya ada peristiwa ya, musibah kadang. Iya. Misalnya tsunami. Iya. Maaf yang menimpa dun sana awak di Aceh tahun 2004 dulu. 2004 Kan ada masjid nan dak runtuh ke di tsunami tepi pantai mah. Ya, nan sekali liang lulu rantak. Iya, Amba cara awak sebagai orang beriman membacanya. Itu justru menunjukkan kekuasaan Allah. Awak agungkan Allah. Jangan sampai masjid loh di keramaian. Masjid dan keramaian. Itu salah awak. Tanda kalau Allah berkehendak, apa yang Allah kehendak pasti jadi. Allah berkehendak masjid kau selamat. Dia namanya puncak kubahnya ndak bengkok ke dah atau ndak tangga doh. Ayah kadang-kadang entah tabanam masjid kau. Karpetnya kan beli kabana besar dah. Ndak besar doh. Nah, kalau itu menunjukkan kekuasaan Allah. Justru awak seharusnya indak menyekutukan Allah dengan gara-gara itu doh. Jadi tiba itu nak Buya.
awak mencelik kondisi tadi, Ah. iman awak bukan hanya sampai ujung menara masjid tadi Nah. tapi sampai Belajar atas. dari ya. Allah dan sebagainya. Berarti Hmm. memang musibah kok Allah yang mengaturnya. Iya, Allah calian Ya. kekuasaannya, adona lanyap, adona masih kokoh. Nah, adba itu pula kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dilemparan dek kaumnya kapi nang gadang. Hmm. Dek saking gadangnya ndak bisa didorong masuk tu hangit. Iya, Bampuan. Ha, bayang tu ah. Barang gadangnya dibuat dek kaumnya tu. Tu Allah perintahkan api untuk menjadi dingin dan mengandung keselamatan bagi Ibrahim. Iya, jangan sampai Jangan sampai Nabi Ibrahim lu nambah sambah. Iya, iya. Ya. Keramik mah. Keramik mah. Justru Nabi Ibrahim kok Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nabi. Ya. Penghulu para nabi yang memperjuangkan tauhid. Ya. Jadi apa? Tanda bahwa Allah melindungi beliau. Allah Maha Kuasa. Ya. Jangankan dari api nang ketek ku, api neraka saya, dari api neraka Allah bisa melindungi. Iya, betul. Misalnya Awak perintah selalu menggiringnya kepada makhluk ko nang musibah ko. betul. Hebat Nabi Ibrahim ko. Ndak begitu dah. Doanya nanti bacanya kan itu. Ah, Ya. iya. Mungkin apa bu ya? Nang karamik ku apa sebenarnya? Ku ada kaedah dalam agama awak juga. Iya, bahasa Ku Arab bagus. atau bahasa Minang ya. Ya, Nek sebab kan karamai. seolah-olah nang karamik ku ya sesuatu yang wah gitu Bu ya. Ya. Ah. Jadi di sekolah awak belajar dari para ulama awak tentang karamah wali kan itu. Oh, karomah. Karomah, Karomah atau keramai gitu. Oh. Karomah itu secara bahasa artinya kemuliaan. Hmm. Karomah itu peristiwa luar biasa yang Allah berlakukan pada sebagian walinya jika Allah berkehendak. Jadi peristiwa-peristiwa nan ajaib ya yang terjadi pada wali-wali itu bukan keinginan wali itu, tapi itu kehendak Allah. Dan tidak ada ilmu, zikir, amalan untuk mencari karomah itu. Boleh diturunkan. Amalan-amalan tertentunya tidak ada sekolahnya tu. Nya tidak bisa dipelajari. Iya, Ya. betul. Ya, karomah itu tidak bisa dipelajari. Karena ini terjadi atas kehendak Allah. Dan makanya karomah itu tidak bisa diulang-ulang. Tidak Ya, bisa dipamer-pamerkan. Didemonstrasikan kok karomah hamba. Tidak bisa. Ya. Dan itu terjadi betul-betul atas kehendak Allah. Dan makanya tidak bisa diulang oleh yang bersangkutan. Bila nya inginkan kanya ulang tak. Ancak diuji betul nak Bu ya. Ya. Ancak ulang lihat engkau. Kalau sihir Ya. nya bisa dipelajari. Ada amalan khususnya. Nya bisa lah diulang-ulang. Iya. Ya. Bisa lah dipindahan. dipamer-pamerkan, bisa lah diopor-opor. Iya. Nah, kemungkinan sihir kau nan banyak disebut orang ke rumah kini. Oh. Mungkin ya itu kayaknya. Ya. Cuma kan begitu. Nyo asalah pakai kopiah je sorban. Kau lah langsung saya dianggap ke rumah. Yalah orang Wali, saleh ya. wali Bu ya. Nah, termasuk foto-foto orang-orang ko yang dianggap saleh. Ya, itu perlu hati-hati. Kalau yo foto orang saleh ko mendatangkan manfaat, menolak madarat, tentulah foto Nabi na lebih utama. Ya. Tapi Nabi tidak bisa dipoto aja. Karena Allah menjaga tauhid umatku. Iya, Oh, betul. itu. Ya, beko jangan bergantung ke Nabi. Tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kepada makhluk. Jangan Itu, ya. kepada makhluk. Jadi kalau model tu ya, orang nan meyakini foto itu kan Syria. Syria itu orang yang menyebar di media tu aduh ya, karena ya. Kanai. Marketing aja. Ya, Ya, kanainya di ayat 2 surat Al-Maidah tu. Apa bunyi itu ya? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan takwa. Ya. Dan jangan kalian tolong menolong dalam dosa dan sikap melampaui batas. Nah, kesyirikan adalah sikap melampaui batas. Ya. Ya, mengagungkan orang melampaui kadarnya. Iya, Tu. Nah, siapa yang menyebarkan samonya? Ya, samo dosonya. Lepek dosa Syria je ni ya. Dapat. Karena apa? Nya bergantung kepada selain Allah. Ya. Itulah. Kalau banyak Sebab dia setan kan model ko.
sianin ndak namoh memajang foto ko sekurang kurang menyebarkan ke 10 orang atau 10 grup kan ko. Iya. Itu kalau istilah modern MLM syirik itu. Sirik. Iya. Soalnya itu enggak Buya. Contoh tadi selesai makan aja. Ya. Terus makan tadi mah Buya. Ya. Buya saya minta teh anu aja. Kopi apa Kopi tadi? ginseng. Kopi ginseng. Lah bilo suuk alunyo kopi ko datang le kan. Ya jaleh ada orang. Ada mana wajah orang Solia di sini bilo talingo ko nak digunakan jo ndak. Tu cukup kecil Buya tadi. Sekali kesewak kamari kan. Berarti kan lari sesuatu bukan dek foto. Tapi dek layak. Buya mana tadi dia? Ada Buya tadi. Meminta je lah urus kado ya. Oh iya Mas. Allah. Ya. Ambo sendiri ya banyak buya-buya mereka lah cuba lah menggelas tu bagaimana. Malah lah Buya ya. Lah. Sedang langang ya tak dapat dia awak. Iya, betul. Awak lagi pengenal dah tu ya kok sendai yo bisa laris dia mangan dak inyo yang ngale kan tu jawab kan. Ambo itu jo kadang jo. Ya. Tapi kok kadangnya biasa-biasanya kok jangan biasa Ya. Orang-orang yang model itu tu nak menggalas-menggalas model itu tu Buya. Idenya ndaklah sarancak dan nyobayang. Betul. Jadi awak umat ko bakok banyak percaya nantaka itu nak. Karena awak jauh dari pedoman. Iya. Sehingga ndak tahu kalau awak lah dikicuah di nantarang. Itu makna tu ya. Awak dia ndak tahu tinggal pelajaran agama sehingga akhirnya awak bodoh ndak mengerti dikicuh ada orang perkara yang sebenarnya jalih dalam agama awak. Jadi lah bentuk Buya di tengah danau aja tibanya ya kemaku yang ingin lagi situ je lah. Tabang situ. Iya tabang situ dah. Di palingan baiko le Buya. Jo, buat minta anu ke Buya aku ya. Ditukian kaji gua. Ya. Tadi kan Buya mengecen Buya baso supaya awak jali bagamu kowe atau mengambing cik ajo tadi. Kan harus tahu awak kan tu Betul. Nah, awak mencari cluenya ko Buya sehingga awak yo harus betul-betul mencari ko dasarnya. Bukan hanya sekedar percaya. Kadang kini kan banyak ciko Buya. Ambo dia mencari Buya gua. Ambo lah yakin saja. Anak kecil Buya lah percaya. Anak Buya. Jangan kan mengecek Buya oleh jo. Ya. Mencari Leo juga awak lah yakin itu anak mungkin salah tu Buya tu mah mungkin salah itu nan perlu buat lurian. Jadi dalam beragama awak ko nan namanya pedoman ndak mungkin salah tu kan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah jelas tu kalau manusianya tu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat secara kolektif. Arti mereka tak mungkin bersatu di atas salah. Tu ya. Kalau personal sahabat tu dia tak maksum tu. Tapi secara kolektif mereka tak berbuat kesalahan. Tak mungkin bersepakat dalam kesalahan. Nah, makanya kalau ada satu masalah, ijma' para sahabat, tu jadi pedoman dewa tu. Iya. Jadi bukan Buya setelah para sahabat ko tu jadi pedoman dak. Iko yang namanya ghulu. Sikap melampaui batas. Kalau awak menganggap kalau lah Buyanya lah pasti seru golon tentu deh. Di psikolog harus duduk kaidah awak atau akidah awak bahawa yang awak yakini masuk surga tu adalah orang yang lah dijamin oleh Allah dan Rasulnya. Adapun yang alun ada jaminannya dalam Al-Quran dan Sunnah, tidak boleh lah awak mengklaiminya lah pasti masuk surga. Yang lah dijamin tu diantaranya 10 sahabat menjamin masuk surga. Ya, betul. Ukasah bin Mihsan. Ya. Terus para pahlawan perang Badar, kaum Muhajirin dan Ansar. Awak batasi di situ. Yang itunya ilmu awaknya. Ya, arti sianan dijamin saja itu yang awak yakininya lah pasti masuk surga. Tapi kalau alun dijamin lah, tak ada teksnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Takah orang-orang kini ko ya. Oh, ustaz lah nyo, buya lah nyo, kiai. Tak boleh awak menjaminnya masuk surga atau meyakininya pasti di surga. Karena itu hak Allah SWT. Yo, karaju Allah tu. Iya, hak Allah tu sianan ka Allah masukan, sianan ka Allah keluan. Ya. Tak boleh awak menganggap dekat itu. Ya. Sehingga indak bersikap melampaui batas, mengagungkan orang soleh. Di caranya menilai orang soleh, kau caliaknya.
Lainnya lakukan sesuai jo Al-Quran jo sunnah dan pemaham para sahabat. Itu perlu. Atau menurut inyo saya. Nah, tu soleh menurut awak dan tentu soleh menurut Allah dan Rasul. Menurut Allah dan Rasul kau Al-Quran dan sunnah. Makanya Imam Syafi'i mengecehan, kalau engkau mencari orang tabang di udara, bajalan dia tiaya. Aja ni percaya saya. Caliaknya baannya mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tambah cek lagi Buya. Ya kan cek Buya tadi kan tadi tu Buya. Ya. Ada patah cek lagi kau Buya di nina lain kau. Baru ambo ka bisa ka yakin jo Buya. Ilmu Buya tak basanat. Kiai-kiai kami jo kok sampai ke Rasul kau Buya. Iya. Jadi keturunan Rasulnya. Makanya lebih berani kami yakin kepada Sabab Buya dan tentu sanatnya. Ya. Jadi yakin kau masalah apa maka suinya kau? Ilmunya Buya, kebenaran nan disampaikan tu. Jadi sanat itu penting. Ya. Tapi bukan segalanya. Nah, kalau basanat kan penting ya, tapi bukan segalanya. Sebab ada satu orang mengaku punya sanat, kau betul-betul punya sanat. Dan tak ada orang yang dianggap tak punya sanad, tak punya sanad. Iya. Kini caliak saja. Baan berpegang kepada Al-Quran dan sunnah ko, jok pemaham para sahabat. Baku ambo sebut pemaham para sahabat. Karena mereka ko lah diakui oleh Allah. Berarti mereka memahami Al-Quran jok sunnah ko lah batu. Sebab kalau salahnya memahami, tidak Allah ridhoi mereka. Iya, tak mungkin sampai pahamnya tu kini sampai kawak dia. Tuan. Kalau tidak Allah ridhoi paham mereka, tidak mungkin Allah menyebut mereka radhiyallahu anhum. Iya, nak keluar ada aku. Kini awak dan sesudah mereka, Allah ridho kau. Dan tentu baca caranya supaya Allah ridho lo kau, ikuti dan lahnya jamin ridho oleh Allah. Itu para sahabat. Jadi kalau soal sanad saja, banyak orang yang kadang tak berilmu pasal buang sanatnya bagai. Tinggal nyabut je sanatnya je nak. Kadang bisa dijual je. Dijual sanat tu ke Buya. Banyak penyimpang yang mengaku lo punya sanat gitu. Makanya para ulama-ulama ahli hadis itu kan meneliti. Riwayat hadis-hadis tu kan pakai sanat tu. Iya betul Buya. Tu diteliti, ya jujur orang kau. Iya. Banyak je yang membuat hadis palsu dengan sanat palsu. Iya, nya sanat je Buya ya. Nah, sanat je cik. Tapi jadi antara kemana sanatnya tu? Nak sekedar disabui entah mai situnya mah, nak sekedar tu. Ayolah tarang mas. Kalau agak tarang tu jo. Jadi jangan satu lu aja. Dalam buat apa nak jadi dah. Share tu tadi ya. Kok kas jadi marketing lo kan. Nah, kan nampara luak danga kecil Buya tadi jo. Dan kita tak kicua di nantarang jo. Yo, dia tarik tarang ko ya. Lah sado tabuka lah sado jale nak Buya. Misalnya aku aja nak percaya ke Cik Buya aku kan bisa aja searching searching tentang mencari tadi. Mencari Pak Buya tadi menyampaikan kisahnya awal mula kesyirikan tu. Jangan mereka ngecek tu ke Cik Buya tu saya tanya bisa di searching. Gitu Buya. Betul. Ya tadi itu mang kota apa ada model tu. Ya baru dibuka dima aja dibuka lah itu kan itu. Nah, ya mangkode so Buya langsung kita tanyuan kan. Nah, dalam Al-Quran kok terakhir lah kan wa ingin kadang-kadang dia ingin rasa kilo mah satu lok anan kecek orang anan diperbuat orang. Padahal dalam Al-Quran wa lah ada sebab rasa ki tu. Tapi awak malah nan di Al-Quran awak tinggal. Nan di orang nan di masanya. Ikut makasih ambo tak kicuh di nantarang. Pedoman awak do Al-Quran sajaleh-jalehnya ko. Ibarat center awak tu. Awak tinggal tu baca di nan kalam. Istighfar contohnya. Istighfar. Istighfar tu lancar Allah Ta'ala berfirman dalam surat Nuh tu ayat 10 asabale 2 balik. Surat Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Aku katakan kepada kaumku, minta ampunlah kepada Rabb kalian, sungguhnya Dia Maha penerima ampun, Maha pemberi ampunan. Masya-Allah. Kalau kalian minta ampun, kalian beristighfar, anan dapat ampunan jaleh tu. Jaleh. Nah, yang kedua, dengan istighfar Allah tadi, turunkan hujan.
yang lebat dan bermanfaat. Nyo ndak labek saja doh. Ada labek jadi musibah. Iya betul. Ya, Tapi kau labek yang bermanfaat. Ya. Nah, sudah tu apa? Allah beri kalian harta dan anak-anak yang banyak. Rumus kayu juga. Istighfar. Ya. Ya. Kemudian Allah beri jadikan bagi kalian kebun-kebun dan sungai-sungai. Nah, kini kalau awak karyang kini hari kan angek badang kang kecil orang kau. Bakabui. Nah, Pemanasan global. itu karena dosa. Maka perbanyak istighfar. Allah akan turunkan hujan. Susah rezeki kini, banyak istighfar. Nandak punya anak, banyak istighfar. Ladangnya ndak rancak hasil, air ndak ada, banyak istighfar. Istighfar kau mudahnya, murah kecil orang awak. Supaya cetak foto. Nah, cetak foto, kau di ladang lo pejang foto Nah, ke. kalau cetak foto gula biaya ya. Itulah. Tapi kalau acu istighfar kan muncul kan garis. Muncul garisnya sambil duduk sambil. Itulah kalau duduk gitu aja buya aja. Tahu kak pangana. Berarti ikon yang disebut mungkin keberkahannya itu. Barokahnya bukan barokah di foto, dengan menjual foto beliau tadi. Tuh. Jadi ulama tu jadi posisikan pada tempatnya. Ambil ilmunya, amalkan ilmu yang dipelajari itu. Indak fotonya yang diambil dah. Foto. Jadi sisa-sisa minumnya itu enggak ada kan Dewi ya? Enggak ada dah. Iko aja. Lama. Jadi ko tambah kaji aja ko panjang lu anu hari ko dari Sanjo yo ko. Terima kasih banyak Buya. Sama-sama Ustaz. Untuk nak melayang foto Buya tadi kedua negari Buya. Ya untuk alun patiak lah kan. Alun lah. Itu kan cari posisi tadi baru kan. Tadi dah bakabui lah nak nampak. Buya nampak tu ya. Nah arahnya tu alun apa lah. Okey, makasih banyak Jadi Buya. sama-sama Ustaz. Aja. Tapi orang lu aja jambo nah. Ya Awak kalau itu je nya. Ya jam sama-sama lo semua demo kita. Ya, ya. Kok tambah mancandu so. Alhamdulillah.